pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik yang di rumah, gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat selalu kan? Tetap stay safe, stay healthy ya di rumah. Nah, teman-teman yang di rumah, gimana nih? Udah siap belum untuk mengikuti Bina Iman minggu ini? Nah, kalau sudah siap, kita duduk manis, kita siapkan Alkitab, dan kita mendengarkan kakak-kakak para pendamping selanjutnya ya. Nah, adik yang di rumah, yuk ikutin terus Bina Iman online-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak-kakak. Sebelum kita melakukan kegiatan tugas Bina Iman Anak, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, mulai hari ini hingga hari berikutnya dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik sekalian, sudah siap mendengarkan Injil Tuhan hari ini? Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1-8, dilanjutkan dengan ayat 14 hingga 15, kemudian dilanjutkan kembali dengan ayat 21 hingga 23. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus.
mereka lihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik, selamat pagi. Setelah tadi kita membaca Injil, sekarang kita mau sama-sama bahas apa sih makna dari Injil tersebut. Nah, tadi kita ada baca satu ayat menarik, yaitu di ayat 6. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Nah, ayat tersebut bisa kita samain dengan perumpamaan, lain perkataan, lain pula perbuatannya, atau biasa kita sebut dengan tidak konsisten. Adik-adik, ada banyak sekali faktor yang membuat orang-orang tuh melakukan hal-hal yang tidak konsisten. Tapi kita bakal bahas beberapa. Dan yang pertama ada untuk mendapat pujian, yang kedua agar dianggap hebat, dan yang ketiga agar dianggap mampu. Nah, dari faktor-faktor yang kita sebutin tadi, ada juga nih contoh-contohnya. Tadi yang pertama kita nyebutin agar mendapat pujian. Contohnya itu misalnya saat guru adik-adik spontan nanyain, "Tadi pagi kalian ngelakuin apa aja sih?" Lalu adik-adik jawab, "Tadi pagi aku bangun jam 5, langsung beresin tempat tidur, langsung mandi, terus lanjut bantuin mama." Padahal adik-adik gak ngelakuin itu semua tadi pagi. Tapi adik-adik ngomong kayak gitu untuk mendapat pujian dari guru dan teman-teman adik, biar adik-adik dianggap, "Wah, kamu rajin ya. Wah, kamu hebat, bangun pagi-pagi terus bantuin mama." Nah, itu perbuatan yang gak baik ya adik-adik. Nah, faktor yang kedua tadi kita bahas agar dianggap hebat. Contohnya itu seperti di para petinggi negara. Mereka semua pada saat pemilihan menjanjikan visi misi yang membuat kita percaya bahwa mereka bisa mengubah bangsa Indonesia. Tapi pada saat mereka sudah dipilih, sudah menjadi anggota pemerintahan, mereka melupakan semua janji itu dan tidak melakukannya.
Dan janjinya itu semata-mata agar mereka dianggap hebat. Tapi setelah mereka terpilih, mereka melupakan semuanya. Nah, faktor yang ketiga yaitu agar dia nggak mampu. Contohnya, pada saat pembagian hasil ulangan matematika, kita dapat nilai tinggi. Lalu teman-teman kita bilang, wah hebat ya, kamu dapat nilai tinggi. Terus adik-adik jawab, iya dong, karena aku belajar. Padahal saat ulangan matematika, kita ngerjainnya nyontek Google, nyontek kalkulator, buka buku. Makanya kita dapat nilai bagus. Tapi adik-adik bilang ke teman-teman adik-adik bahwa adik-adik itu belajar sebelum ulangan matematika, jadinya adik-adik hafal rumus dan bisa mengerjakannya. Adik-adik, dari contoh-contoh yang tadi kita bahas sebelumnya, kira-kira semua contoh itu baik nggak sih? Boleh nggak sih kita lakuin? Boleh nggak sih kita tiru? Jawabannya itu nggak boleh, karena tidak konsisten itu sama saja kita merendahkan diri kita sendiri. Kita berkata hal-hal yang manis, kita berkata hal-hal yang baik, tapi perbuatan kita menentang, perbuatan kita malah melakukan hal yang sebaiknya. Nah adik-adik, kakak punya beberapa solusi agar kita terbebas dari ketidakkonsistenan kita. Solusi yang pertama yaitu kita mau berkomitmen sama diri kita sendiri untuk selalu jujur. Berkomitmen untuk selalu jujur, maksudnya apa sih? Nah, berkomitmen sama diri kita sendiri untuk selalu jujur, yaitu kita berjanji bahwa setiap ada masalah, bahwa di setiap keadaan kita mau menceritakan hal-hal itu dengan jujur, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangkan. Dan solusi yang kedua, adik-adik harus selalu bersyukur atas pengalaman yang menimpa adik-adik. Entah itu pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyedihkan. Dan saat adik-adik mengalami pengalaman yang menyedihkan, kita harus ingat, kita nggak boleh marah sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh ngebanding-bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Tapi kita harus percaya bahwa di balik pengalaman sedih yang kita alami, pasti nantinya akan ada pengalaman yang membahagiakan, dan kita dapat pelajaran hidup dari pengalaman sedih yang kita alami. Nah adik-adik, sekian pembahasan makna Injil minggu ini. Sampai bertemu di minggu depan, dan sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan ceria. Nah adik-adik, untuk aktivitas kali ini, kalian ingin mengajak adik-adik semua untuk membuat sebuah aktivitas yang sederhana. Contohnya ini, di sini kalian menggunting sebuah kertas berwarna putih yang kalian bentuk seperti gambar hati. Lalu di dalamnya kalian tuliskan hati yang bersih. Lalu sebagai contoh di dalam sini kalian tulisin segala niat baik yang akan dan selalu kita lakukan setiap hari. Di sini kalian tulis rajin belajar, berbicara yang sopan, rajin berdoa, patuh kepada orang tua, dan bersikap jujur. Adik-adik, tentunya masih banyak lagi ya segala niat baik yang dapat kita lakukan sehari-hari. Adik-adik boleh loh tambahkan lagi di bawahnya atau di tempat-tempat yang lain. Jangan lupa dihias supaya lebih menarik. Terus jangan lupa ya atasnya ditulis hati yang bersih. Nah adik-adik, jangan lupa ya kalau aktivitas sudah dibuat, difoto, lalu dikirim ke grup WhatsApp Bina Iman. Nantinya hasil karya adik-adik akan diposting di Instagram Bina Iman. Selamat beraktivitas! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, yuk gerak dong. Saya laskar Kristus, yuk gerak dong. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Halo adik-adik, gimana Bina Iman hari ini? Seru kan? Sekarang kita tutup Bina Iman hari ini dengan doa ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama berdoa. Nanti di akhir kita tutup dengan 1 kali salam Maria. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa supaya apa yang telah diajarkan oleh kakak-kakak pendamping hari ini sungguh dapat bermanfaat untuk perkembangan diri kami selanjutnya.
Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pendamping serta teman-teman kami di Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung. Berkati kami semua dengan kesehatan ya Tuhan di masa pandemi yang seperti sekarang ini. Semoga kami semua selalu dapat menjalankan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Mari kita tutup doa ini dengan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup, karya, dan tugas-tugas kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian, keluarga-keluarga kita, niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung acara Bina Iman Online pada hari ini. Nah, adik-adik, jangan lupa kakak ingatkan sekali lagi untuk kirimkan aktivitas adik-adik ke kakak pembina lewat WhatsApp. Nanti kakak pembina akan share di Instagram, dan jangan lupa ya follow Instagram Bia, yaitu @BiaGregoriusAgung. Nah, adik-adik, semoga Bina Iman yang tadi adik-adik jalankan serta adik-adik dengarkan, semoga Injil yang pada tadi hari ini kakak berikan, semoga bisa adik-adik amalkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan setiap harinya. Sampai jumpa untuk di minggu selanjutnya. Dadah!